Di Markus 7 ayat 1 sampai 23 mengenai percakapan Yesus dengan orang-orang Farisi dan ahli Taurat. Saya kasih judul di sini From Spirit to Flesh. Kenapa kok saya kasih judul ini? Karena seharusnya dulu pertama kali mereka keluar dari Mesir, kemudian Tuhan temuin mereka di padang gurun itu, di gunung itu, terus kemudian Tuhan kasih mereka perintah-perintahnya, itu seharusnya itu mereka adalah orang yang paling bahagia di dunia pada waktu itu. Karena nggak ada Allah lain yang mau memberikan kepada umatnya bagaimana seharusnya mereka hidup. Dan bagaimana seharusnya apa yang harus mereka lakukan supaya hidup mereka itu bisa lebih dekat dengan Tuhannya. Bangsa Israel adalah bangsa pilihan Tuhan yang diberi perintah khusus dari Tuhan, the words of God Himself, kalimat dari perintah Tuhan itu sendiri, firman Tuhan itu sendiri, yang seharusnya itu jadi kesukaan mereka. Wow, aku punya Tuhan yang rindu banget aku tuh bisa dekat dengan Tuhan. Tidak ada Allah yang seperti itu. Jadi seharusnya mereka menerima itu dengan luar biasa sukacitanya, roh mereka menyala-nyala waktu mereka melakukan hal itu. Kita bisa lihat dari ceritanya Daud, gimana dia menuliskan Mazmur 119 paling panjang. Ceritanya tentang apa? Betapa dia mencintai Taurat Tuhan, karena itu satu-satunya yang bisa menolong dia lebih dekat dengan Tuhannya. Gitu. Tapi kemudian di zamannya Yesus pada waktu itu, mereka udah nggak lagi melihat itu sebagai sesuatu yang berharga. Malahan mereka melihat itu sebagai beban, tradisi manusia. Harus dilakukan ini, harus itu. Bahkan mereka menambahkan tradisi-tradisi yang tidak sesuai dengan perintah Tuhan yang sebenarnya yang disampaikan kepada Musa pada waktu itu. Nah, kalau kayak gini kadang-kadang bahaya gitu. Kita kadang-kadang merasa bahwa kita udah ke gereja setiap minggu, kita udah kemis Bible study mungkin, kita udah baca firman setiap hari, tapi kita nggak sadar ternyata kita melakukannya bukan dengan roh, tapi dengan daging gitu. Nah, yang perlu kita ketahui hari ini adalah apa sih tanda-tandanya kalau kita itu lebih hidup dalam daging dan bukan di dalam roh. Di Roma 5 ayat 17 dikatakan sebab keinginan daging berlawanan dengan keinginan roh dan keinginan roh berlawanan dengan keinginan daging. Jadi nggak bisa disatukan. Kalau kita di daging ya daging, kalau kita di roh ya di roh. Itu akan selalu kontradiktif terus. Setiap hari pun kita harus berperang. Hari ini aku yang mau menang itu rohku atau dagingku seperti itu. Nggak bisa dua-duanya. Jadi tugas kita hari ini adalah identifikasi apa sih sebetulnya roh dan daging itu. Apakah sebetulnya kita sudah hidup di dalam roh atau di dalam daging. Yang pertama, ciri-ciri orang yang hidup dalam daging dilihat dari Markus 7 ayat 2 bahwa orang-orang Farisi, orang ahli Taurat ini melihat murid-muridnya nggak makan nggak pakai cuci tangan gitu ya. Habis dari pasar makan nggak pakai cuci tangan gitu. Langsung mereka bilang itu tangan najis, tangannya nggak dicuci, nggak dibasuh gitu ya. Mereka itu hanya fokus kepada apa yang terlihat di luar, bukan pada apa yang di dalam. Orang yang punya kedagingan, masih hidup dalam daging, hanya melihat apa yang di luar, bukan yang di dalam. Yang dijadikan tolak ukur kerohanian seseorang bukan hatinya, bagaimana ia melakukannya, kenapa ia melakukan hal tersebut, tapi lebih ke apa yang dilakukan dari luar tuh kelihatannya bagus rohani atau enggak gitu. Padahal banyak yang di luar sana yang kelihatannya bagus, terlihat rohani, pelayanan, segala macam gitu, tapi dalamnya banyak hal-hal yang tersembunyi yang orang nggak pernah tahu, tapi Tuhan tahu. Nah, orang yang hidup dalam daging melihatnya selalu yang di luar, outward, appearance, penampilan, daripada apa yang di dalam. Yang kedua, tandanya adalah selalu fokusnya itu kepada kesalahan orang lain. Merasa paling benar dan merasa bahwa aku ini benar dan aku pengen hakimin orang lain gitu. Supaya aku lebih benar lagi, aku akan menjelekkan orang lain. Kira-kira kayak gitu ya. Jadi orang-orang Farisi waktu itu kok komplain gitu ya. Kenapa kok murid-muridmu tidak menuruti adat istiadat nenek moyang kita? Makan dengan tangan najis gitu ya, merasa diri paling benar, nggak mau ditegur, merasa kudus. Biasanya orang-orang kayak gini itu kesalahannya nggak akan kelihatan dan dia sendiri memang tidak mau melihat kesalahannya, sehingga yang dia lakukan adalah selalu nuding kesalahannya orang lain. Itu kenapa kita sebagai leader kita butuh yang namanya accountable partner yang bisa bicara kepada kita apa adanya kesalahan kita untuk menolong kita melihat blind spot kita.
A.W. Tozer atau A.W. Tozer pernah berkata seperti ini, a Pharisee is hard on others and easy on himself, but a spiritual man is easy on others and hard on himself. Seorang Farisi itu keras, tegas, gitu ya, standarnya tinggi banget buat orang lain. Tapi kalau buat dirinya sendiri, ya yang segini-segini aja lah, yang kelihatan-kelihatan di luar aja nggak apa-apa. Tapi orang yang benar-benar hidup dalam roh, a spiritual man, itu biasanya lebih murah hati dengan orang lain, bisa menunjukkan kasih yang sangat, menerima orang lain apa adanya, tapi dia keras dengan dirinya sendiri. Artinya, aku nggak mau sampai aku tuh salah. Aku nggak mau aku jatuh dan menjadi batu sandungan buat orang lain. Dia akan betul-betul menjaga hidupnya benar di hadapan Tuhan dan di hadapan manusia. Bukan nuding orang lain, tapi selalu melihat ke diri sendiri, apakah hari ini ada yang bisa aku perbaiki lagi Tuhan? Adakah hari ini kau mendapati aku suatu hal yang salah? Ada nggak suatu hal yang nggak berkenan di hatimu Tuhan? Yang ketiga, orang-orang yang hidup dalam daging juga selalu fokusnya kepada peraturan daripada tujuan. Banyak orang Kristen selalu meributkan perkara boleh nggak boleh, dosa nggak dosa, liturgi A atau liturgi B. Waktu itu ada satu pertanyaan yang menarik. Kalian ngasih buah sulung atau enggak? Kalau nggak ngasih buah sulung dosa atau enggak? Atau ada yang tanya gini, perjamuan kudus itu rotinya dikeprek atau enggak? Gitu ya. Pada waktu pecah-pecahkan tubuh itu semuanya pada dikeratak-keratak semua atau enggak gitu. Yang benar yang mana? Jadi fokusnya seharusnya bukan kepada peraturan-peraturan, terus semuanya ditelaah satu-satu, harus ini, harus A, harus B, harus C, dan segala macam. Tapi kemudian lupa purpose-nya itu apa. Kembali lagi pada waktu Tuhan memberikan Tauratnya, tujuannya adalah untuk orang manusia bisa lebih dekat sama Tuhan. Tapi pada waktu kita fokusnya kepada peraturan, bukan kepada tujuan aslinya kenapa peraturan itu ada, yang terjadi kemudian adalah orang-orang Farisi ini malah menjauhkan orang-orang dari Tuhan. Dianggap najis, dijauhi, diabaikan. Bahkan mereka juga tidak menjauhi juga orang-orang non-Yahudi yang seharusnya mereka juga butuh Tuhan seperti itu. Jadi mereka mengabaikan perintah-perintahnya Allah, berpegang pada istiadat manusia supaya mereka pokoknya rules. A, B, C, D harus kayak gini. Tapi kemudian mereka nggak inget purpose-nya, semuanya ini sebenarnya buat apa sih? Yang keempat adalah focusing on nurturing fear and not love. Fokusnya itu kepada memelihara rasa takut dan bukan kasih. Berapa banyak dari kita kalau ada anak kecil gitu ya, kita ngasih tahu, ayo jangan bohong nanti ada polisi nangkep kamu gitu. Kita kasihnya rasa takut gitu, biar mereka takut nih, biar mereka nggak melakukan dosa lagi. Gitu. Tapi bukan pada kasih. Nah itu yang dilakukan orang-orang Yahudi pada saat itu. Mereka tuh takut sekali kalau sampai mereka harus menghadapi yang namanya pembuangan lagi. Setelah mereka mengalami pembuangan berapa puluh tahun gitu ya, 70 tahun pada waktu itu, kemudian ditegur oleh nabi sana sini gitu ya, kemudian Nehemia di dalam ceritanya di akhir dari semua setelah dia bangun kembali bait suci tembok Yerusalem pada waktu itu dia kerasin lagi, kamu nggak ingat ya kalau kamu nanti berdosa kamu akan dibuang lagi kayak gitu. Jadi mereka kemudian yang dipelihara takutnya bukan kasihnya kepada Tuhan. Jadi mereka sangat ketat sekali kemudian, ketat sekali dalam tradisi-tradisinya, dalam tampilan aturan-aturannya. Kadang-kadang ada aturan yang seharusnya cuma buat imam-imam, mereka aplikasikan juga kepada orang-orang biasa. Setiap yang salah dihakimi, dijauhi, dianggap najis, malah galang-galangi orang untuk bertemu dengan Tuhan yang adalah kasih. Terus kemudian ada ceritanya di Markus 7 ayat 3 juga, dan 4, kalau mereka pulang dari pasar, mereka nggak akan makan kalau mereka nggak dulu membersihkan dirinya. Ini bukan karena mereka takut COVID, takut penyakit, ketularan sakit penyakit, bakteri, dan segala macam, bukan itu. Gitu. Tapi dikatakan di salah satu interpretasinya adalah mereka itu cuci tangan, kenapa? Karena di pasar itu mereka ketemu orang-orang non-Yahudi. Jadi orang-orang yang menurut mereka bukan orang pilihan Tuhan. Orang-orang yang mereka anggap nggak kudus karena tidak bersunat. Orang-orang yang mereka anggap nggak kudus karena mereka makan makanan yang haram seperti itu. Jadi mereka itu cuci tangan itu supaya mereka kudus dan menyelamatkan dirinya sendiri. Gitu. Orang-orang non Yahudi kalau ketemu mereka ya mungkin merasa kayak aku nggak diterima di sini, aku dianggap najis oleh mereka, aku nggak kenal siapa Tuhan gitu.
Yang kalau kelihatannya dari luar, kayaknya Tuhanmu tuh ini banget ya, menakutkan sekali seperti itu. Bahkan orang-orang seperti aku pun tidak bisa diterima olehnya. Jadi yang dipedulikan keselamatan diri sendiri, takut, yang dipelihara terus, dan bukan oleh karena kasih. Jadi itu 4 tanda kedagingan yang saya lihat dari penjelasan Tuhan Yesus dengan interaksinya dengan ahli Taurat dan orang Farisi pada waktu itu. Yang pertama, dia fokus kepada apa yang nampak di luar dan bukan yang di dalam. Kemudian kedua, dia berfokus kepada salahnya orang lain, merasa diri paling benar. Kemudian dia fokusnya kepada peraturan dan bukan tujuannya. Dan juga kemudian dia fokusnya kepada peliharain rasa takut dan bukan atas dasar kasih, seperti itu. Nah, ini satu culture yang sangat perlu diubah. Kalau waktu itu tidak ada perubahan, nggak akan ada orang yang bisa dekat sama Tuhan. Nggak ada orang yang bisa ngerti kasihnya Yesus, kasihnya Allah Bapa pada manusia pada waktu itu. Terutama juga pada waktu itu kepada non-Yahudi sekalipun. Nah, Yesus pada waktu itu di dalam 3,5 tahun pelayanannya selalu fokusnya adalah menyiapkan para murid-muridnya. Kenapa demikian? Karena Yesus percaya bahwa mereka 12 muridnya dan kemudian murid-murid yang lain ini juga lah yang kemudian akan menjadi agen perubahan. Misinya Tuhan Yesus adalah mati di kayu salib, dia menyelamatkan seluruh umat manusia, tapi yang kemudian mengadakan perubahan yang secara masif sampai ke ujung bumi adalah murid-muridnya ini. Dan Yesus mempersiapkan murid-muridnya ini dengan memberitahukan kepada mereka bagaimana seharusnya kamu mengalahkan yang namanya roh yang menjadi daging atau yang udah meninggalkan yang namanya roh itu tadi. Jadi kemudian yang diajarkan Yesus adalah bagaimana aku akan menyiapkan kalian untuk mengubah mindset-mindset yang sudah selama ini mengakar di kalian, karena mereka juga di dalam budaya yang sama seperti itu ya, perlu dirombak total sehingga kalian bisa menjadi pengubah dunia. Nah, kita mau belajar bagaimana Yesus mempersiapkan the agents of change ini. Yang pertama, back to the heart. Kembali kepada hati. Yang kalau tadi orang Farisi ahli Taurat selalu fokusnya kepada peraturan, Tuhan bilang hati. Hati itu lebih penting. Mengapa itu selalu lebih penting daripada apa? Yesus mengutip kepada nubuatan Nabi Yesaya bahwa bangsa ini muliakan aku dengan bibirnya padahal hatinya jauh daripadaku. Percuma mereka beribadah kepadaku, sedangkan ajaran yang mereka ajarkan ialah perintah manusia. Mengapa kita melakukan sesuatu akan selalu lebih penting daripada apa yang kita lakukan itu sendiri? Kita bisa aja berbuat baik kepada orang lain, tapi kalau misalkan alasannya adalah untuk keuntungan saya sendiri, maka itu juga bisa jadi satu tanda kedagingan. Kalau murid-murid mau merubah dunia ini, mereka harus bisa melihat ke kedalaman hati sama seperti bagaimana Tuhan melihat. Dalam leadership, why itu very important. Why itu sangat amat penting seperti itu. Dengan kita menjelaskan kepada orang kenapa ada peraturan ini, kenapa harus begini, kenapa harus begitu, kita tuh sebenarnya sedang empower mereka, memberikan mereka kekuatan, memberikan mereka freedom, kebebasan untuk mereka ngatur sendiri perilakunya mereka. Yang penting, why-nya betul. Yang penting mereka tahu kenapa alasannya mereka harus melakukan sesuatu. Jadi nggak semuanya harus dikontrol sampai titik koma, harus A, harus B, harus C, sampai Z gitu ya. Tapi ada empowerment, mereka dikasih tahu ini loh, this is why. And then you can use your creativity, your innovation, your wisdom to choose what you will do. Inilah yang penting. Tapi kalau kemudian kalian bisa pakai kreativitas kalian, inovasi kalian untuk menentukan apa-apa yang harus kalian lakukan. Yang kedua setelah back to the heart adalah back to the core. Kembalilah kepada intinya. Intinya itu apa sih? Firman Allah. Firman Allah. Markus 7 ayat 8 dikatakan, perintah Allah kamu abaikan untuk berpegang pada adat istiadat manusia. Kemudian Markus 7 ayat 10 Tuhan kasih hal satu contoh yang kontradiktif antara firman Tuhan, Taurat Tuhan pada waktu itu, dan juga bagaimana mereka menerapkan adat istiadat tradisi Yahudi pada waktu itu. Salah satu kontradisinya yang ditunjukkan nama Yesus adalah bagaimana mereka ini tidak menghormati orang tua mereka atau tidak mengizinkan anaknya
tidak mendukung anak-anak untuk menghormati orang tuanya. Di mana tradisi mereka itu kalau ada seorang anak yang punya komitmen atau nasar kepada Tuhan untuk memberikan korban buat Tuhan, maka kemudian orang tuanya nggak berhak dapat apa-apa, orang tuanya nggak bisa menganulir itu, orang tuanya nggak bisa berhak atas apa yang dimiliki oleh anaknya, anaknya nggak bisa bantu orang tuanya. Yang jadi persoalan kemudian adalah ternyata ada anak-anak yang mungkin kurang sopan, mungkin kurang respect sama orang tuanya, menggunakan peraturan ini agar nggak perlu berkatin orang tuanya. Udah, aku kasih Tuhan aja, aku nggak peduli sama orang tuaku. Yang jadi kontradiktif. Secara tradisi benar nggak benar perjanjian dengan Tuhan, tapi hatinya, firmannya nggak ada yang benar. Jadi kontradiktif semuanya. Kalau kita mau mempersiapkan agen perubahan, dengan semua gala zaman itu yang berbeda-beda selalu ya, tantangannya selalu beda-beda. Tiba-tiba dulu yang nggak ada, misalkan dulu nggak ada narkoba, sekarang ada narkoba, dulu nggak ada gerakan LGBT yang besar, sekarang ada gerakan LGBT yang besar gitu ya. Terus kemudian bingung apa yang harus dilakukan. Inilah saatnya kita membekali mereka untuk mempelajari atau menelaah perintah-perintah atau firman Tuhan yang sesungguhnya. Karena firman Tuhan itu sendiri adalah fondasi kehidupan kita yang nggak bisa tergoyahkan atau apapun juga. Yang ketiga, setelah heart, hati, core, inti, yang ketiga adalah back to the mission, misi. Manusia itu adalah misi kita. Misi Yesus datang ke dunia adalah menyelamatkan seluruh umat manusia. Kalau itu yang jadi misinya Yesus, ini juga yang seharusnya menjadi misi kita, menjadi misi para murid-muridnya yang akan menjadi agents of change itu tadi. Di ayat Markus 7 ayat 19 dikatakan Tuhan bilang bahwa yang mendajiskan tuh yang keluar dari kita, bukan apa yang masuk gitu ya. Terus kemudian ditambahkan oleh Markus, dengan demikian ia menyatakan semua makanan halal. Markus menambahkan sendiri dengan interpretasinya bahwa semua makanan halal. Mungkin pada waktu Yesus mengatakan hal ini murid-muridnya nggak paham pada waktu itu. Tapi pada waktu Markus nulis, mereka sudah paham bahwa dengan Petrus juga dikasih penglihatan oleh Tuhan bahwa semua makanan ini halal, artinya semua manusia itu penting. Semua orang-orang yang non-Yahudi pun, yang makan makanan non-halal pun, itu mereka jauh lebih penting daripada sekedar peraturan-peraturan yang tidak membuat orang menjadi dekat dengan Tuhan. Saya ingat sebuah cerita di film Jesus Revolution gitu ya, di mana waktu itu gerejanya itu ada kedatangan kaum hippies gitu ya, yang dimana mereka jalan-jalan nggak pakai sepatu, nyentrik lah kalau bahasanya zaman itu ya. Kemudian di situ jemaat-jemaat di gereja itu nggak setuju, jangan diterima orang-orang ini, mereka ini nggak pakai sepatu, kakinya kotor, karpet gereja yang mahalnya jadi kotor gitu ya. Jadi mereka punya peraturan yang masuk gereja harus pakai sepatu, yang membuat kemudian orang-orang hippies ini malah nggak bisa masuk ke gereja gitu. Yang dilakukan pendetanya apa? Dia tahu bahwa manusia itu lebih penting. Misinya ini lebih penting daripada peraturan yang dia lakukan sebelum orang-orang kaum hippies ini masuk. Dia siapkan baskom, dia cuci kakinya orang-orang ini sebelum mereka masuk ke dalam gereja. Yang terakhir, back to the real battle. Perperangan yang sesungguhnya itu dengan dosa-dosa, bukan dengan perdebatan-perdebatan yang kosong. Di akhir dari percakapan mereka ini, dan Yesus menjelaskan kepada murid-muridnya, Yesus bilang seperti ini, apa yang keluar dari seorang itu yang menajiskannya, sebab dari dalam, dari hati orang timbul segala pikiran jahat, percabulan, pencurian, pembunuhan, perzinahan, keserakahan, kejahatan, kelicikan, hawa nafsu, dan macam-macam. Semua hal jahat ini timbul dari dalam dan menajiskan orang. Yesus mengajak para murid untuk melihat kepada peperangan yang sesungguhnya, yang tadinya dia perang sama orang Farisi dan ahli Taurat masalah cuci tangan dan cuci tangan. Sekarang Tuhan bilang bahwa perperangan sesungguhnya itu bukan masalah cuci tangan dan cuci tangan, itu perdebatan-perdebatan kosong. Peperangan kita sesungguhnya adalah bagaimana kita mentransformasi orang dari dalam hati mereka sehingga mereka nggak hidup lagi berdasarkan daging, tapi melainkan dari roh. Perdebatan-perdebatan yang kosong itu bukan peperangan kita. Peperangan kita adalah dengan dosa-dosa yang keluar dari dalam hati seseorang. Ada 4 tanda kedagingan yang tadi saya sempat jelaskan di awal mengenai bagaimana kita fokus kepada penampilan di luar atau fokus kepada kesalahan-kesalahan orang lain, terlalu fokus kepada peraturan-peraturan belaka, dan fokus kepada
menciptakan atau menghadirkan rasa takut, bukannya kasih. Untuk kita merenungkan, ada nggak sih Anda mendapati salah satu dari empat tanda kedagingan ini?